Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti kita biasa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1,26%. Dengan total market cap mencapai di 2,72 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,04%. Untuk BTC sendiri overall good ya, dan terjadi technical reclaim, tetapi tipis ya. Kita bisa lihat di sini jam 7 pagi tadi daily close di angka 83.620, sementara EMA 200 di angka 83.553. Artinya reclaim kan? Tetapi kalau tipis seperti ini sering kali terjadi fake out. Jadi lebih baik kita tunggu sampai besok jam 7 daily close-nya seperti apa? Apakah masih di atas dan signifikan di atas EMA 200 atau tidak? Kalau tetap reclaim dan tetap daily close di atas dari 200, oke, itu kita benar-benar masuk ke reclaim. Tapi kalau enggak, ya berarti lagi-lagi fake out ya. Oke, dan kalau kita di sini market kemarin bergejolak dengan lumayan besar ya. Apa yang membuat ini bisa bergejolak dengan lumayan signifikan? Jawabannya adalah CPI. Seperti kita bisa lihat di sini ya. Kemarin CPI itu keluar dengan data yang cukup bagus sebenarnya ya. Ini bahkan di bawah daripada forecast dari para ya forecaster lah dasarnya ya. Dan ini tentunya signifikan lebih rendah dibandingkan dengan data sebelumnya yang di angka 3%. Which is good ya. Nah tetapi kenapa nggak langsung ngepam aja bang? Jawabannya adalah karena masih ada ketidakpastian dari kebijakan tarif si Trump. Begitu yang masih nge-spark uncertainty katanya ya. Jadi membuat ketidakpastian. Dan tentunya market sangat tidak suka ketidakpastian begitu ya. Oke, kalau kita bisa di sini ya, jadi ini tentunya turun seperti yang kita sudah bahas ya, jadi lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, dan juga lebih rendah dibandingkan dengan forecaster para ekonom begitu. Tetapi ya ini menurut bukan cuma satu, sebenarnya ada beberapa yang menyatakan bahwa ya kebijakan tarif si Trump ini masih bisa membuat inflasi sticky. Bisa susah turun begitu ya. Nah ini membuat kenapa market jadi kayak bingung mau naik turun begitu. Dan ini bukan cuma di kripto ya, tapi seperti yang bisa lihat di sini S&P 500 pun juga sama bingung. Aduh ini mau naik nggak ya? Nah jadi mungkin analogi paling gampangnya adalah ini seperti lu lagi UAS nih ya, nggak tahu kalau zaman sekarang disebutnya apa, kalau zaman gue disebutnya UAS ya, ujian akhir semester begitu. Nah di situ ya lu udah beres 3/4 lah, 3/4 ujiannya udah beres. Masih ada tinggal 2 atau 3 lagi ujian terakhir. Lu udah lebih tenang kan? Lebih aduh asik nih ya. Ujian udah mau beres, gue bentar lagi mau liburan, gue udah kepikiran pengen main game apa, mungkin pengen olahraga apa ya. Dan biasanya kalau dulu tuh gue ada porak ya, pekan olahraga begitu. Dan itu kayak mungkin kalau nggak tahu kalau zaman dulu mungkin porseni ya. Kalau dulu kan ada seni juga, kalau di gua nggak cuma olahraga aja. Jadi wah udah nggak sabar pengen porak, pengen libur dan lain-lain. Tapi lu tahu masih ada beberapa PR lagi. Jadi masih ngeganjel gitu. Nah ini mirip-mirip kondisinya seperti itu. Masih ngeganjel. Masih ada kebijakan tarif si Trump yang masih mungkin membuat market ada ketidakpastian yang lebih lah. Begitu kasarnya ya. So ya semoga urusannya bisa cepat beres dan ya menjadi market naiknya nggak nanggung begitu ya. Oke, next ini kan yang kemarin. Yang hari ini seperti apa? Yang hari ini yang pertama tuh kita ada 10-year note auction, ini udah lewat ya. Volatility juga mungkin kerasa kecampur sama CPI kemarin. Lalu nanti malam kita akan keluar 2 data penting. Yang pertama adalah initial jobless claims dan udah gitu ada keluar PPI. PPI juga sama, ini inflasi ya, data inflasi tetapi cara ngitungnya berbeda lah begitu ya. Jadi ada CPI, PPI, PCE ya. Nah, itu sama-sama ngitung inflasi tapi sekali lagi dengan rumusan yang berbeda ya. Oke, jadi itu akan keluar setengah 8 malam. Siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segitu. Boleh pertimbangkan untuk tutup posisi ya, atau ya buat lo yang agresif mungkin bisa pasang SL gitu ya. Oke, next kita lihat lagi ke BTC. Untuk BTC sebenarnya buat lo yang buka posisi short kemarin profit ya, buat yang konservatif. Kalau yang agresif sih enggak ya, belum. Ya at least optional sih, ntar lah itu di bagian belakang lah ya. Tapi intinya buat yang konservatif udah kena target TP.
Kita kembali lagi ke TA dulu. Untuk TA-nya ya mungkin remindernya satu ya untuk terutama untuk para newbies. Kalau buat yang udah lumayan lama di market sih harusnya udah rada kebayang ya. Setiap kali terjadi drop yang cukup signifikan, memang sering kali terjadi relief rally. Nah, pertanyaannya apakah relief rally ini akan kembali seperti di sini ya, seperti di 2024 begitu. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Itu aja intinya ya. Jangan sampai kita ke bawah FOMO. Karena di masa-masa ini gue ingat sekali banyak orang yang FOMO ya. Kita bahas, waduh ini jebol BSP, siap-siap. Kita akan berpotensi untuk membuat lower low ya. Udah ngepam, wah mana ya koreksi-koreksi. Udah nih kita bakal lanjut ke 100.000. Cuma minor setback katanya ya. Taunya apa? Dibanting lagi. Nah itu yang membuat banyak orang yang kena mental di market. Setiap terjadi pump berpikir bahwa ini akan lanjut membuat higher high, akan bergeser dari bearish menjadi bullish ya. Nah itu yang terjadi sama orang-orang yang nggak punya fakta data statistik begitu ya. Gini, gue harus tekankan sekali lagi, gue bukan ngomong ini pasti akan semacam kayak relief rally dan dibanting lagi. Karena ada juga di mana saat jebol dari BSB dia langsung naik, itu ada ya. Kayak contoh di sini jebol ya, nggak pakai dulu lower high ya, langsung naik, ada bisa seperti ini. Contoh lagi yang lain ya, jebol langsung nggak pakai lower high ya. Yang nggak pakai lower high itu ini masih lower high ya. Yang nggak pakai lower high itu contohnya di mana ya? Nah sini nih ya. Tapi mungkin ada orang yang bisa argue, bang ini kan Black Swan event bang, berapa sering kita dapat COVID ya. Tapi oke, ini salah satu contohnya. Jebol nggak pakai dulu lower high langsung naik ke atas. Tapi ya itu tuh lebih sedikit datanya. Lebih banyaknya apa? Kalau jebol ada lower high-nya dulu, ada berusaha dulu untuk rally, untuk reclaim, tapi gagal. Udah gitu lanjut lagi lower low. Nah itu yang gue pengen lu siap possibility seperti itu ya. Jadi pet peeve gue sama para dukun tuh apa? Kadang-kadang dukun tuh serius loh, senario mereka tuh nggak jelek-jelek amat. Masih bisa masuk ke otak secara TA, nggak masalah. Cuman yang jadi kacau itu apa? Mereka deterministik. Udah, pokoknya cara gue yang ini pasti bener, nggak mungkin salah. Yang nggak percaya gue goblok katanya ya, tolol, miskin. Wah itu yang paling gue nggak suka kayak gitu. Akhirnya salah kan? Nah jadi siapa yang goblok, tolol, miskin? Ya oke lah, kalau miskin nggak mungkin ya, miskin orang kaya kok ya, banyak mobilnya kan ya. Tapi ya goblok tolol mungkin. Jadi gini ya, bukan masalah analisanya apa, tapi mindset lu berpikir bahwa lu nggak mungkin salah. Nah itu udah, market tuh paling suka makan orang kayak begitu. Ya, ya. Tapi intinya itu. Ya, intinya gue ingin selalu mempersiapkan para member, subscriber gue itu siap dengan beberapa skenario. Begitu, nggak cuma satu aja. Ya satu aja percaya sama gue. Udah salah tinggal diam dulu ya. Istirahat dulu. Nanti orang udah pada lupa gue salah, baru bikin lagi ya. Jangan kayak begitu ya. Jadi sekali lagi gue pengen lu siap dengan berbagai macam skenario. Ya kalau ditanya kemungkinan besarnya lebih kemana bang? Ya lebih kemungkinannya relief rally dulu baru lanjut membuat lower low. Karena banyaknya seperti itu datanya ya. Seperti di sini. Lalu contohnya lagi tuh di sini ya. Lalu di sini ya lower high dulu. Lower high lagi gitu. Yang kayak begini tuh jarang. Tapi ada gitu ya. Gitu sih ya. Itu yang sangat penting menurut gue untuk para newbies ya. Next, gue takut lupa untuk, kan tadi udah economic calendar ya, hari ini udah DXY. DXY hari ini mulai ada perlawanan lah ya, tapi in general lu masih bisa lihat bearish ya. Bitcoin dominance hari ini lagi-lagi membuat minimal mencoba untuk membuat higher high lagi ya. Nah, kita lihat apakah daily close akan kembali lebih tinggi dibandingkan dengan kemarin lusa ya. Ya intinya satu hal. Harapan gue adalah kalau sampai ini naik itu dalam kondisi BTC rally, jangan lagi ngedam, karena kalau lagi ngedam ini naik lu udah rasain sendiri kan kayak gimana, nggak enak, sakit perut ya. Kenapa? Karena kasarnya kalau BTC ngedam 5% tapi si BTCD-nya naik, udah itu odds minus 10, 12, 13 itu banyak. Ya jadi ya itu aja deh ya. Dan gue ingatkan lagi balance sheet masih terus turun. Jadi jangan ada yang mau kemakan lagi dengan naratif wah kita akan masuk altcoin season. Udah basi ya.
Ya, altcoin season sekali lagi itu terjadi bukan karena orasi, bukan karena ada orang yang yakin, bukan. Itu dari liquidity. Liquidity paling gampang dilihat dari balance sheet dan kalau mau ditambah lagi dengan interest rate. Dua hal itu. Selama kita masih QT, ya sulit gitu. Kita berhenti QT, mulai naik possibility-nya. Gitu aja. As simple as that. Oke. Beres ya makronya, selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi short kita sesuai dengan pembahasan tadi di depan ya. Buat yang konservatif udah kena target TP ya. Buat lo yang dengerin dengan baik kemarin, gue udah bahas bahwa untuk posisi short di EMA 200 ini, target TP yang konservatif itu di sini ya, di weekly close minggu lalu. Nah, itu di angka 80.700 USD. Sementara kemarin posisi terendahnya itu di angka 80.607, berarti sudah kena target TP ya. Minimal buat orang yang pasang, kalau yang nggak pasang ya mungkin sekarang sedikit sakit perut ya. Nah, jadi sekali lagi pentingnya untuk pasang target TP. Dan congrats, lu profit sebesar 3,4% lah kalau kita bulatkan ya. Oke, nah yang unik juga kita dapat posisi short lagi. Ya, tetapi kita kebukanya di angka 84.000 lebih 89 USD. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di MA 200 di angka 83.652. Coba kita cek hari ini. Oh, belum dapat ya. Jadi ya kita tinggal tunggu aja. Hari ini low-nya 83.300. 83. Oh, udah kena harusnya. Udah kena ya. Yes, harusnya udah kena ya. Jadi buat lo yang buka dan yang konservatif di AMA 200 juga udah kena target TP, walaupun ini nggak terlalu gede ya profitnya, tapi ya lumayan lah ya, 0,5% ya. Not bad. Oke, itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya AMA 200 boleh nggak bang? Boleh deh ya, boleh ya. Untuk yang pertama di AMA 200, yang kedua di 78.547, dan yang ketiga boleh pertimbangkan di MA 50 di angka 75.596 ya. Itu untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi asik ya, long profit, short profit. Kemarin lusa kan profit nih ya. Posisi longnya profit berapa sih? Coba kita cek. Profit sebesar ya 4,3%-an lah ya. Nah udah gitu kita akan dapat posisi short, dapat lagi posisi short dan profit juga ya. Kurang lebih sama ya. Kan atas bawah masa beda ya, sama aja. Jadi atas kena, bawah kena sih. Nah hari ini ada lagi nggak bang? Ada sebenarnya ya, karena ini kan setup long pertama nih. Nah ini setup long kedua nih, apabila terjadi retest kedua di angka 1849,9 lagi, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 1932,7. Asik nih kalau sampai profit lagi ya.
Oke, untuk posisi spot di Ethereum satu aja di 1849,9 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ingin ingatkan lagi untuk para newbies ya, karena mulai ada, mas dikit, tapi mulai ada lagi nih ya, yang berpikiran seperti, Bang, ini kan kita tinggal nunggu QT nih, kayaknya bentar lagi nih Bang ya. Nah, sayang Bang kalau gua kebanyakan BTC. Udah deh Bang ya, gua BTC-nya gua ganti aja sama alts ya, gua akumulasi alts aja sekarang ya. Ya sebenarnya kalau lu mau ya boleh-boleh aja, tapi lu harus siap dengan resikonya karena cara berpikir seperti itu sudah terjadi berkali-kali sebelumnya ya. Di 2024 ya, ya seperti yang gue bilang tadi urusan dukun ya. Banyak sekali kan ya dukun-dukun yang teriak di April Maret ya. Wah, udah nih ya kita akan altcoin season. Ngapain pegang BTC? Nggak akan kaya katanya ya. Lu beli nih altcoins 20 juta jadi 2 miliar. Apa yang terjadi? Minus berapa? Gua tanya minus berapa? Ya. Ya gede. That's ya gini. Kita harus ngerti ya. Para dukun tuh harus jualan altcoins. Nggak bisa jualan BTC. Ya iyalah, nggak mungkin jualan BTC. Begitu. Wah, ngapain gua bayar nih kelas? Gua cuma disuruh beli BTC katanya ya. Ya kadang-kadang ya itu salahnya juga para orang-orang yang pengen cepet kaya gitu kan. Wah, ngapain beli BTC? Enggak dong. Apa nih altcoins yang bisa 100x gitu ya. Oh ya udah, dukun sih ngikut-ngikutin aja. Lu pengen kayak begitu ya dia ngikutin market. Ya udah dia ngarang indah aja mana yang bakal 100x begitu ya. Faktanya enggak tuh, minus tuh. Ya, dulu yang paling digadang-gadang nih mana Manta ya. Dulu paling digadang-gadang, wah kaya katanya. Harta tahta Manta, waduh minus berapa? Waduh minus 93% ya. Ya itu orang-orang yang terlalu deterministik, nggak mau peduli fakta data statistik begitu ya. Dan yang paling gua nggak suka itu the gaslight itu loh ya. Lu nggak percaya sama gua, lu goblok tolol, katanya miskin ya. Lu 3 generasi digabungin semua kekayaannya kalah sama gua katanya. Oh, ya jadi itu menurut gua konyol sekali gitu ya. Itu argumen macam apa itu? Saat ditanya kenapa bisa seperti itu? Wah, gue lebih kaya daripada lu maka gue benar. Itu kesalahan paling konyol. Di Indonesia memang kadang-kadang banyak orang seperti itu ya. Banyak orang berpikir bahwa oh, kok dia kaya maka dia pasti lebih ngerti, pasti lebih benar. Enggak juga. Dia kaya dari apa? Gitu loh. Kalau dia kaya dari tempat yang lain ya nggak make sense buat kita ngerasa bahwa dia akan benar gitu. Dan balik lagi ke hal yang mendasarnya ya, tidak ada orang yang punya skenario yang pasti akan terjadi. Tidak ada. Gitu. Justru dengan lu cepet sadar seperti itu, lu mah akan lebih sering bener di market. Tapi kalau deterministik, hancur lagi. Nah itu makanya kenapa gue tuh sangat nggak bisa kompromi sama dukun. Begitu. Karena dukun tuh, pokoknya kalau nggak gini, nggak mungkin. Kalau nggak kayak gini, market salah. Itu luar biasa angkuh sekali ya kalau orang bisa berpikir seperti itu ya. Wah, ngedukun ya, katanya November kita akan altcoin season kaya ya. Aduh, November nggak jadi, geser lagi Desember ya. Aduh, Desember gagal, Januari ini dia true recovery, makin jeblok itu altcoins ya. Udahnya apa? Bikin kali ini cycle berbeda, bukan salah saya ya. Cycle ini yang salah, market yang salah. Sontoloyo ya. Ya memang seperti itu, tidak ada tanggung jawabnya kan. Kesel, gue nggak kena aja kesel, apalagi yang kena kan. Ya gue kena dulu sih 2016 ya. Ya tapi intinya itulah. Gue pengen sebanyak mungkin orang terhindari dari dukun seperti itu. Tapi gue juga sadar, ya kadang-kadang orang yang ikut dukun itu, ya, dan itu cukup banyak, bahkan mayoritas adalah orang-orang yang nggak mau ngerti juga kripto. Ya susah kalau kayak gitu. Ya udah, gue cuma mau terima orang-orang yang oke, kena dukun, kena hype yang berlebihan, tapi pengen belajar. Udah gitu aja. Dulu gue punya mindset yang terlalu terlalu luas gitu. Gue pengen semua tuh nggak ada yang kena, nggak bisa. Faktanya banyak orang yang terlalu mental tuh cepet pengen cepet kaya nggak mau ngerti apa-apa. Ya udah itu adalah makanan empuk dari para dukun. Ya kayak inilah, kayak di satu ekosistem harus ada yang dimakan seseorang. Nah ya udah itu makanan para dukun, nggak bisa. Ya yang paling kita bisa benerin adalah orang-orang yang sebenarnya cuma tersesat saja, bukan memang sesat otaknya gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules dan juga salam tabur tua ya. 3 golden rules gue gak pernah bosan untuk mengingatkan. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang.
Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.